Posisi saat kita tiba pertama kali yang paling peduli bukan dia tidak ada sesuatu yang untuk mengganggu tempat itu. Pertama kali teman saat kita berpisah, Hana sempat bilang padaku, sayang sekali, udah selesai, udah mulai. Sayang sekali, kalian tidak bisa tinggal lama. Jika kalian bisa mengambil berapa hari, aku akan menunjukkan banyak hal menarik untuk soal badahku. Mereka istimewa sekali. Setiap 6 tahun dan 1 malam yang istimewa, laba-laba itu bisa membawakan cahaya dekor yang seperti kunang-kunang. Menurut perhitunganku, sirkus itu akan datang 7 hari lagi. Sayangnya kalian harus pergi pagi ini, tidak bisa menyaksikan hal tersebut. Udah. Enak banget yang baca ya. Seru amat sampai lupa ada orang di pinggirnya nih. Yang kamu baca apa sih? Bulan. Oh, novel bulan. Yang itu siapa ya? Terelie. Terelie. Kemarin habis ngebahas apa kita ya? Tentang bumi. Bumi, teman-teman. Sampai lupa. Kita belum belum menyapa netizen nih. Baiklah ya. Mohon maaf udah keasikan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita nih. Akan mengupas tentang novel Terelie lagi ya, yang berjudul Bulan. Ya, sinopsisnya ya. Yang akan dibawakan oleh Sakura Nugraha. Kamu udah selesai tuh buku bacanya? Udah habis. Wah, habis, mantap. Udah lama. Di dalam novel Bulan ini ada berapa tokoh ya? Halo tokoh. Siapa aja? Raif, Raif, Sally, Ali, pasti mereka ada. Sally, Ali, 3. Terus Selena, Alf, terus Ili. Ketua Konsil Matahari, Fala, Taratana, 4 atau enggak dipanggil aja Fala. Terus Sabar. Terus Hana. Apa lagi ya? Udah. Terus ada 10 orang dong. Kayaknya ada lebih lupa. Untuk mengingatkan lagi, jadi masing-masing tuh Raib kelebihannya bisa apa? Menghilang, Menghilang, kekuatan dentuman, tameng, terus kuatan penyembuhan, sama ya itu teleportasi. ya teleportasi. Terus siapa lagi? Sally itu kekuatannya dia sekarang udah bisa petir biru. Petir biru ya seperti biasa, kayak petir hujan. Terus sama kekuatan kayak teknik kinetik. Terus Benda. siapa lagi tadi? Ali mah aku tuh pokoknya kalau terungkap tentang si tanpa mau kota kalah hanya ada di Komet Minor. Kalau si Ali sih Jenius ya. Terus siapa? Ibu guru siapa? Miss Selena. Kelebihannya apa ya? Kelebihannya itu matanya tajam, pikirannya matanya tajam kayak elang. Berarti bisa meramal ya, bisa memprediksi gitu ya. Jadi setiap celah dikit aja bisa kelihatan. Bisa memprediksi hal yang akan terjadi. Jadi dia tuh melangkah 2 langkah lebih awal. Bulan, guys. Bulan. Selena. Nah, Bulan
Ini apa ini? Bunga apa? Bunga? Bunga bulan. Bukan, bunga Sepatu. matahari. Oh, bunga matahari. Iya, jadi di dalam buku bulan itu akan mengisahkan tentang bunga matahari. Oh iya, ngerti. Sono dong mat itunya. Nah, Ngerti. nah jadi di dalam novel bulan ini awal kisahnya itu seperti apa? Awal kisahnya, itu mereka pulang dari bulan, shoot, terus tentunya itu buku kehidupan itu nyuruh ke rumahnya Sally kalau nggak salah. Apa pakai yang salah itulah. Terus rumahnya Sally udah nyampe, mamanya Sally sama bapaknya Sally kaget. Lu bisa kaget kenapa? Iya kan, kalau nggak salah 2 hari mereka itu nggak pulang ke rumah. Kan mereka itu pas di bumi itu mereka ke klan bulan. Yang pas awalnya itu diserang sama tamu. Mereka terus, itu iya. Terus balikan ke rumah, ke kamarnya si A itu ke klan bulan. Jadi udah lama nggak pulang ke rumah. 2 hari. Makanya khawatir mereka. Dan si Sally itu petarung kayak matahari karena ibunya juga. Jangan ditiru ya guys. Apa? Kalau main harus pulang ke rumah, nggak boleh kita Main. Iya kalau Nggak main. kalau anak kecil nggak boleh Pulang ke rumah. nggak Nggak boleh pulang ke boleh rumah. nggak boleh tidak pulang ke rumah, harus pulang ke rumah. Jangan ditiru ya, ini kan sebuah novel, misalnya cerita aja. Ini bukan cerita. Jadi mereka tuh memang diserang, yang dicari lain, dihilangin ada lagi. Nah, ada tamu, kau tidak bisa menghilang. Yang pas di bumi, kau tidak bisa menghilangkan jika orangnya sudah tidak ada. Kayak kan pasukan bayangan, mereka jadi bayangan. Ya kan benar, jadi langit. Pasukan bayangan, the warrior shadow. Itulah. Mereka terus yang di klan bola itu pas pulangnya ya kaget. Terus misalnya bilang, Mama Sally apa gitu, itulah, tolong bantu untuk menjelaskan ke orang tuanya Raib. Ya alasannya apa? Alasannya mereka berdua dirawat selama 2 hari. Terus setelah dari klan bulan Raib, terus setelah dipotong sama mamanya Sally, Raib dari klan bulan. Iya. Dia itu adalah keturunan murni, benar-benar keturunan murni dari klan bulan. Jadi dia itu adalah putri klan bulan atau putri Raib, putri klan bulan. Nah, keturunan murni. Jadi musuhnya tuh siapa sebenarnya? Musuhnya paling besar. Ya. Besar. Siapa? Si Tanpa Mahkota. Jadi mereka si putra tanpa si Tanpa Mahkota. Si Tanpa Mahkota. Jadi kisahnya itu gitulah cerita. Jadi kisahnya itu memang ayahnya sama ibunya masih ada. Nah, dia tuh berkelana pergi ke klan-klan matahari, bintang, terus ke bumi, gitu, komet, kemana aja. Nah, jadi untuk mengalahkan si Tanpa Mahkota itu harus ngapain mereka itu? Mereka itu jadi klan matahari, bintang, tuh mereka harus bersekutu. Harus bersatu. Jadi untuk mengalahkan musuh yang kuat, yang berat, harus bersatu. Iya. Nah, terus mereka langkah-langkahnya apa? Maksudnya? Ya setelah disuruh bersatu itu, terus kan apa di dalam buku ini mengisahkan apa? Ya tentang mereka itu kan udah pulang, terus itu ibunya ya pulang ke rumah,
Intinya terus dipanggil sampai di sekolah udah berapa minggu lah, berapa bulan. Sekolah lagi ya Sekolah ya, dipanggil ke ruang BK, BK BMPK, bimbingan konseling. kayak mau dihukum. Iya, kalau biasanya gini, kalau anak sekolah nakal kan dipanggil sama guru BK. BK itu adalah bimbingan konseling. Nah, dia akan diarahkan sama guru BK itu, diintegrasi. Masalahnya apa, nanti dikasih solusi. Jadi nanti di BMK. Jadi si mereka bertiga itu takut kayak emang anak kesalahan apa gitu. Terus masuk nggak ada gurunya, terus buka Miss Kriting salah nyebut, jadi panggilnya Miss Selena. Datang terus dia bilang kita akan pergi ke Klan Matahari. Kita akan pergi ke Matahari untuk bersekutu dengan dia Klan Matahari. Bersekutuan 2 minggu lagi gitu. 1 minggu lagi gitu. Untuk pesan Miss Selena. Terus si Raif bilang ke orang tuanya apa namanya ya Rais untuk minta izin. Itu Untuk minta izin. Maaf Pak, aku Raif pergi berlibur sama bareng orang tuanya orang tuanya si Sally. Jadi ibu. Apakah mereka keberatan? Tidak. Jadi terus kalau masalahnya telepon terus gini apa terus diizinin. Diizinkan untuk liburan. Padahal niatnya itu mereka nggak ke liburan. Nah, terus mau kemana? Ke Klan Matahari. Jadi mereka bakal pergi sih reportasi ke rumahnya Sally. Nyampe di rumahnya Sally udah ada Ali duluan. Teleportasi. Jadi enggak naik kendaraan. Enggak. Jadi teleportasi kayak apa? Menghilang ada. Jadi kayak kalau itu kayak Mr. Tano, dibantu ya, cling, hilang gitu ya. Terus ada lagi. Ya, hilangnya itu dengan pindah tempat gitu ya. Teleportasi. Jadi pindah tempat dengan cara menghilang gitu. Jadi ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nyampe ada yang ketik, ada bunyi kan bell, ding dong. Nah dibuka rumahnya Sally, ada Alf, Selena sama Ili. Ili itu adalah anaknya si Ilo sama Wei. Jadi mereka sudah berkumpul. Terus kalau nggak salah si Raif itu disuruh kalau nggak salah si Raif ya yang disuruh buka buku kehidupan untuk portal ke Matahari. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya benar. Kalau nggak benar ya salah. Mereka masuk, lorong kecil, udah keluar, tiba di stadion Klan Matahari. Udah tiba di stadion Klan Matahari. Oh jadi udah sampai di Klan Matahari. Nah terus tadi si tokoh pala itu ngapain? Malah enggak. Sebelum itu mereka disambut. Saya bilang selamat datang dari Klan Bulan dan Bumi. Kok Sally bisa terus Alfasawa? Iyalah, dia kan memang dari sana tanpa leluhurnya. Leluhurnya begitu. Terus mereka itu naik lingkaran. Lingkaran. Terus terbang
kayak piring terbang. Kayak piring terbang, kayak UFO, piring terbang. Gitu. Tapi bisa didudukin, duduk sampai ke bawah. Berarti dalam piring terbang itu ada ayam goreng, ada kangkung, ada sambal. Makan dong. Cuma bisa didudukin satu orang. Maka turun, ngasihkan, terus stopin sama siapa ya? Kayaknya sih Fala deh. Terus dia bilang, mereka berempat mungkin ikut dalam pertandingan, dalam festival bunga matahari. Ada festival bunga matahari. Terus aku itu mikir-mikir, aku itu bilangnya enggak, karena emang itu apa ya, benar-benar tiba-tiba. Terus aku nggak kepikiran mungkin ya. Tiba-tiba itu sih. Ya. Kayaknya Afala itu memang kayaknya tahu mereka berempat itu baik, ini nggak ada maksud apa. Terus ya Af itu bilang ke mereka, apakah kalian berempat mau ikut ke festival bunga matahari? Kalau Ali udah jawab, udah setuju duluan. Yang kedua Ili, yang ketiga Raib. Kalau Shelly dia ikut aja sama si Raib karena sahabat setia Apa kata Raib, Shelly pasti ikut. Apapun itu baru namanya sahabat. Terus ya mereka dipersilahkan ke ruangan ini, naik kapsul dulu ke atas. Terus buka pintunya, itu ada di atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Pintu semua dong. Ya nggak tahu. Atas, bawah, kiri, kanan, pintu. Banyak pintunya. Di bawah tempat persenjataan. Oh, ada gudang, ada ruangan lagi. Pintu yang bawah tempat persenjataan. Nah, si Ili itu apa ya, ngambilnya itu panah apa pedang atau kayaknya itulah hal dari itu kayaknya. Terus kalau Ali itu tuh dia itu ngambil kayak pemukul kasti. Senjatanya itu. Yang melihat tuh selalu Ya. pas itu. Kalau Raib sama Sally itu ngambil apa senjata. Karena mereka juga nggak tahu senjatanya kayak gimana dipakein. Terus kan senjatanya juga udah ada, sarung tangan mereka berdua. Yang matahari sama yang apa namanya, sama makan matahari. Matahari sama bulan. Di festival bunga matahari ini sebenarnya apa? Bunga matahari ini apa kegunaannya apa? Kegunaannya kalau emang orang nih mau pengen dapat apa ya? Macam dapat ya? Emang pengennya ambil gitu. Kalau yang pertama orang itu benar-benar ya, jadi ya sebiasa aja gitu. Ada yang dia kayak buruk gitu, dia cabut terus ini cuma mengeluarkan jadi keinginan lu teknologi, rumah apa itu yang dicabut doang. Tapi kalau yang benar-benar hatinya itu cuman bersenang-senang perlombaannya itu, terus nggak ada ambisius, sombong, terus apa namanya, curang, semua yang benar-benar kelakuan baik, tulus. Ya, orang-orang yang tulus itu dipetik akan keluar portal penjara bayangan di bawah bayangan. Jadi kalau diambil si bunga matahari ini, kalau diambil sama orang yang tulus, akan membuka portal penjara bayangan di bawah bayangan yang dimana ada apa di benda. Nah,
disotuh itu di apa di penjara bawah bayangan itu. Yang pertama itu awalnya dapat 100 apa ribu itu tahun apa si tanpa mahkota itu dimasukkan ke penjara bawah bayangan. Penjara bayangan bawah bayangan oleh adik tirinya. Oh di penjara karena jahat. Enggak, bukan karena jahat, karena tapi emang ambisiusnya tuh gede. Jadi kalau memang itu jahat baik. Iya. Gitu. Terus si adik tirinya itu sama si ibu tirinya yang jahat. Nah terus yang pas di Klan Bulan itu pas di Buku Bumi Tamus itu masuk ke dalam penjara bayangan di bawah bayangan asup, terus kuatannya tutup. Nah kalau di itu bencananya mereka itu akan keluar berdua. Jadi kalau si bunga matahari ini diambil sama orang yang punya hati tulus bersih, si portal itu bisa terbuka dan si Tamus maka si Tamus dan si tanpa mahkota bisa keluar. Wah, udah gempa dah. Oh yang. Nah, permulaan dari festival bunga matahari itu bagaimana? Perjalanannya. Ya, perjalanannya. Karena tuh pakai jalan dari hutan jalan-jalan, terus istirahat nginap jalan terus mereka terus di bukit kelihatan ada rumah ya, rumahnya tuh dari kayu, nggak bakalan buka. Terus nggak berani si Raib yang turun. Di mana tuh? Mereka si Raib itu turun dari bukit ke rumahnya itu jaga-jaga. Di lembah itu, di perjalanan itu ada lembah. Di lembah itu ada rumah. Terus jalan dia sama dia jalan terus mode menghilang di gunung. Biar cepat nyampainya. Bukan biar cepat, biar nggak ketahuan. Oh, biar nggak ketahuan sama yang punya rumah. Karena dia takut ada apa aja bahaya. Iya, takutnya di rumah itu ada penjahat gitu ya. Bahaya apa? Raksasa. Iya, raksasa. Terus nyampainya di rumah ada yang punya rumahnya. Hana itu perempuan kan? Nenek tua itu buka gerbangnya. Halo gadis kecil. Nah, tidak apa-apa kalah. Kan menghilang, kok bisa tahu? Ntar ada dijelasan di rumahnya. Nah, terus buka cing. Dia nggak jahat. Dia katanya nggak jahat. Terus teman-temannya turun dari bukit. Terus masuk ke rumahnya. Si nenek Hana ini bilang bahwa nenek ini nggak jahat, jadi nggak apa ya, kayak pemikiran si Raib aja nggak jahat. Oh, jadi udah ditugak. Nah, jadi dia turun emang baik. Kalau mereka apa dia sajikan makanan. Terus nanya kok Raib bilang kok kamu tahu kalau aku apa menghilang tapi ada ketahuan. Oh, masih nenek itu. Karena dia bilang, Ana bilang minum dulu. Aduh, aus nih. Dia bilang segar kan? Iya, segar minum. Ya kan pemilik peternakan lebah. Jadi lebahnya bilang bahwa ada seorang gadis kecil yang
apa namanya itu, apa di depan gerbang. Oh, lebah itu memberitahu ke nenek. Si Hana. Nenek Hana. Oh, berarti si nenek Hana itu punya apa namanya? Punya kekuatan ya kan? Oh, bukan itu sih sebenarnya. Iya kan, karena lebah dia punya kekuatan. Apa ya namanya? Kayak membaca alam. Iya, jadi bisa komunikasi sama lebah. Ya, itu. Si nenek Hana itu makanya, dan bisa melihat orang yang menghilang. Karena emang sebenarnya awalnya dia kaget, tapi dia tahu kayaknya letak posisinya itu. Terus dia bercerita tentang anaknya, namanya Mata. Si nenek Hana itu punya anak. Namanya Mata nih ceritanya. Matanya itu Mata, anak itu ikut. Mata apa ya? Gitulah. Atau Mata apa bukan? Iya, namanya Mata. Ya, Mata ya. Aduh, mana? Masya Allah. Jadi punya anak Mata. Punya anak yang namanya Mata. Dia itu ikut ke pertandingan festival bunga matahari. Oh, ikut juga. Itu mah kayaknya cuma bersenang-senang, hatinya itu tulus, nggak mau apa-apa gitu. Di jalan-jalan sama kayak yang lain-lain. Tapi sampainya di bunga itu dipetik, mau dipetik apa enggak aku nggak tahu, tapi kayaknya kepetik apa itu kali. Akhirnya dia tuh nggak kepetik, tapi disuruh fala tanah, itulah fala itu dipetik sama dia, terus portalnya kebuka. Penjara bayangan di bawah bayangan. Terus saudara-saudaranya itu yang si Fala sama temannya dan Mata, anaknya laki-laki kalau nggak salah. Nutup portalnya itu benar tutup dan diserang-serang sama Fala. Jadi yang sebenarnya awalnya dari festival itu yang pas di stadion dia bilang itu adik-adiknya berkorban dengan ini karena itulah, karena kebohongan ucapan dia itu kan tentang saudara-saudaranya berkorban saat ini. Padahal memang berkorban, tapi bukan buat karena bunga matahari itu. Apalagi dia bilang kalau dia yang memetiknya terus jadi pahlawan gitu. Terus balik ke Hana. Nah, itu semua cerita itu memang bohong sebenarnya. Tapi dia bilang anaknya itu kecelakaan, makanya dia bukan nggak suka ya, memang gitu apa ya. Jadi si Mata itu udah meninggal. Mata, udah. Jadi anak nenek Hana itu udah meninggal gara-gara si Fala. Mereka tahu kalau ini kalau di perkenalan dong mereka tahu Nah, terus akhirnya dapet nggak bunga mataharinya? Hasil mereka lalui dalam perjalanan panjang, akhirnya di titik akhir. Dan dia ini jadi gini, ini seru banget. Jadi mereka itu perkirakan kalau bunga matahari yang baru tumbuh maka itu di kota Ilyas, padahal bukan. Terus kata si Raib tidak itu tidak apanya, tidak mau minum, katanya bukan tidak. Tempat mekar bunga matahari mekar pertama adalah bukan di tempat Ilyas, tapi di perkebunan lebah milik Hana gitu. Terus kok bisa? Karena kan kata si Raib itu kita sudah berjalan dengan lurus dan tepat, tapi saat melalui
Ya. Barat laut. Astaga, ya benar Naib. Itu kata Ali, astaga itu memang benar. Kita seharusnya ke arah yang tepat, lurus ke barat laut itu. Terus mereka kembali lagi sekarang. Walaupun ya Sally udah capek gitu. Oh jadi sempat tersesat berarti ya? Bukan sempat tersesat, ya. Salah perkiraan lah. Ya. Ay.